Terlalu cinta mengikat, terlalu benci juga mengikat. Saya anak ketujuh dari 9 bersaudara. Nah, Kenapa dari 9 bersaudara itu tinggal 2 orang dan tinggal saya nomor 7 dan nomor 8. Jadi setiap tahun di bulan yang sama itu meninggal. Ya, banyak pertanyaan tentang misteri kehidupan dan kematian. Sekali lagi, karena sudah dikenali, jadi ada harapan untuk bisa dibenahi. Mama bilang nanti yang menyelamatkan keluarga anak nomor 7. Kan tadi Bunda bilang, Ibu bisa mendoakan mereka supaya tenang. Saya kira pasti sudah dilakukan, tidak mungkin sama sekali tidak dilakukan. Apa ya, orang meninggal cari teman gitu ya. Walaupun kalau kita ukur tidak semua orang meninggal karena takdirnya, Bu. Padahal meninggal itu pasti. Tapi kenapa pada takut? Ini menarik sih, Bun. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Suksemo saking semua donatur ring Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Sampun titia nyaman iki melingi. It's fabulous, wonderful. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma and the influence it has on our lives and the things we experience in this life. I'm so grateful. Sangat-sangat powerful sekali ya. Jadi waktu meditasi itu menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan bumi. Dari Fitran mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas uluran tangannya berbagi kepada kita. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Ya, hari ini kita akan melakukan, tadi udah sempat disebutin bahwa hari ini kita akan melakukan yang kita sebut sebagai bedah karma. Ya, bagi beberapa teman mungkin agak asing dengan term bedah karma karena memang satu term atau satu kata yang kami buat. Kata bedah itu bukan asosiasi ke bedah proses medis, tapi membedah, mencari, membuka sesuatu yang tertutup. Ya, sebenarnya sama juga dengan proses medis. Pada saat ada seorang yang sakit, kita bedah cari tahu masalah utamanya apa. Tapi yang kita bedah kali ini bukan satu proses penyakit, tapi adalah satu kondisi karma. Ya, memang kalau karma ini cukup familiar bagi beberapa orang, tapi beberapa mungkin nggak terlalu sering menggunakan kata karma, padahal prosesnya sebenarnya hanya satu sebutan untuk sesuatu yang kita lakukan yang mempengaruhi apa yang terjadi setelah proses itu terjadi. Nah, sekarang yang kita sering alami, yang sering kita temukan adalah kondisi kita menemukan buah-buahnya. Menemukan proses hasil dari apa yang kita tanam dulu. Tapi sering sekali juga kita lupa kapan kita nanamnya, dan pada saat kita berbuah kita kaget. Oh, kok tiba-tiba saya dapatkan ini? Kalau yang didapatkan adalah sesuatu yang positif, kita langsung, oh Tuhan terima kasih saya mendapatkan sesuatu yang positif, sesuatu yang jackpot, sesuatu yang bisa dibilang bonus gitu. Tapi begitu yang didapatkan yang negatif dan kita nggak ingat kapan kita nanamnya, biasanya responnya adalah mulai menyalahkan. Semua kita salahkan, mulai dari diri sendiri, orang lain, elit global, bahkan mungkin sampai menyalahkan Tuhan. Nah, ini yang kita coba sama-sama untuk kita lihat. Kenapa sih kok seseorang itu mendapatkan satu kondisi, baik yang baik maupun yang buruk. Cuman lebih fokus ke yang buruk ya, karena kalau yang baik sih ya terima saja. Kita jarang ngedumel gara-gara, aduh Tuhan kenapa sih kok saya dapat sesuatu yang baik, kan nggak pernah ya. Tapi kalau sesuatu yang buruk, ini yang kita harus usahakan. Kenapa? Karena kalau kita tidak memahaminya,
itu bisa-bisa tanpa kita sadar kita menanam lagi sesuatu yang buruk untuk kita terima di masa depan. Mungkin seperti itu. Dan akan bisa, tapi mungkin beberapa orang bilang gimana cara bedahnya? Akan bisa dilakukan dengan satu teknik yang diramu oleh Bunda dengan nama soul meter. Nah, mungkin kalau soul meter Bunda yang bisa menjelaskan dengan lebih pas. Silakan Bunda biar mencari alasan supaya Bunda bersuara sebenarnya. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Saya sehat, saya damai, saya berkelimpahan. Soul is solution. Senang sekali saya bisa bertemu Bapak Ibu hari ini yang sudah meluangkan waktu dan tentunya tidak hanya yang ada di Jogja. Ada beberapa bahkan banyak juga yang datang dari luar Jogja. Ya, dan hari ini kita bersama-sama di sini untuk berdiskusi dan juga untuk meditasi bersama. Mungkin dari Bapak Ibu yang baru mungkin hadir atau ikutan acara Soul bisa angkat tangan. Oh, banyak sekali. Terima kasih kehadirannya. Ya, memang untuk Jogja ini baru kali pertama, tapi surprise luar biasa karena kapasitas gedung ini full ya. Di lantai bawah penuh, bahkan di lantai atas juga penuh. Wow, terima kasih. Ya, kita berpikir, wah awal ini mau masuk Jogja gimana ya, karena sebelumnya Soul sudah berbagi dengan bedah karma di beberapa tempat, di Denpasar, Lombok, Badung, kemudian Surabaya, dan kali ini kota Jogja. Dan inilah kesempatan saya untuk melayani Yogyakarta karena inilah tempat kelahiran saya. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu kali yang baru pertama kali ikutan acara Soul atau bedah karma ini tertarik untuk datang, tentunya ada pertanyaan, ngapain sih? Terus mau ada apa sih? Tadi sudah diterangkan oleh Dr. Rasto. Hari ini kita punya kesempatan bersama-sama untuk berdiskusi berhubungan dengan kehidupan. Ya, bedah karmanya nanti akan kita lakukan untuk melihat bagaimana sih sebenarnya proses kehidupan. Selama ini kita paham bahwa manusia terlahir kemudian menerima takdirnya, ya, menerima buah karmanya atau menerima karmanya dan menjalani hidupnya. Tetapi tidak semua orang bisa menerima takdirnya dengan ikhlas. Benar apa benar Bapak Ibu? Ya, pasti ada pertanyaan, kenapa sih saya dapat hidup seperti ini? Kenapa sih kok dia enak? Padahal saya sudah berusaha sebaik-baiknya, saya sudah ikhtiar, saya sudah rajin berdoa, tapi kenapa hidup saya masih buruk? Ya, seringkali itu membuat kita bingung, bahkan muncul kemarahan, ya, iri hati, kecewa, sakit hati, sedih dan berbagai macam rasa berkecamuk di dalam diri kita. Kami di Soul mengajarkan proses memahami jati diri. Ya, sebenarnya itu kan bagian daripada diri kita adalah kecewa, marah, sedih. Kemudian ada sukacita, ada kebahagiaan. Tapi ternyata di sini banyak yang masih menyimpan rasa yang tidak nyaman. Ya, dari sekian berapa persen ya Dr. Astu yang tidak bahagia? Ya, Bapak Ibu yang sudah ikutan Soul sudah bahagia?
Nah, yang tidak bahagia mungkin kalau semua adalah 10 poin ya atau 100%, maka yang tidak bahagia, wah semua pada gerakin tangan nih, 5, 6, 60% ya, 6 poin sekian. Ya hampir 65% yang tidak bahagia hari ini. Waduh. Ya. Mungkin yang perlu juga Bu, kan kalau kita ngomongin bahagia Bu, mungkin beberapa teman bilang, oh saya sudah cukup bahagia kok dengan bisa berada di sini, bisa cukup bahagia dengan bisa datang lagi ke Jogja atau apa. Tapi kayak bahagia yang dikatakan Bunda ini sepertinya sesuatu yang berbeda. Ya, bahagia yang kita maksudkan adalah kondisi ketika kita tidak ada beban. Ya, kalau saya lihat dari falsafah Jawa, orang yang semeleh. Ya, di Jogja ini kan kental banget ya dengan proses itu ketika dia bisa eling nrimo lan waspodo dan hidupnya itu semeleh. Itu kondisi yang menurut saya kondisi yang tidak stres ngeruwetin yang lain-lain, tapi menerima konsep kehidupan dengan tulus ikhlas dan berbagi dengan banyak orang ya, tidak dengan ambisi yang terlalu keras ya. Saya melihat kondisi itu memang ada di Jogja sehingga bisa dikatakan ditemukan penduduk di Jogja ini cenderung berumur lebih panjang karena pola hidup yang semeleh tadi. Tepuk tangan dong buat Jogja. Nah, kita mengamati lagi sebenarnya orang semeleh itu kayak apa ya, karena saya lahir kemudian besar di Jawa, di Jogja ini juga saya kuliah, kemudian saya mengamati, oh ketika orang tuh bisa nerima uripe. Ya, jadi menerima hidup itu tidak mudah. Apalagi ketika kita punya keinginan yang tidak selaras dengan hidup yang kita hadapi. Paling itu sudah membuat tidak nyaman. Ya, itu sudah membuat kita tidak nyaman. Itu kondisi yang tidak bahagia. Jadi kondisi bahagia adalah ketika Bapak Ibu bisa menerima, tidak ada penolakan, ikhlas menjalani, kemudian berserah kepada Tuhan, kemudian menjalani hidup dengan ringan. Dan mereka pun berbagi dengan sesamanya. Ya, berbagi cinta dengan semua orang, semua makhluk, dia akan merasa hidup ini utuh atau penuh. Ya, beberapa mengatakan bahwa ternyata hidup kita yang bisa menggenapi hidup kita adalah kekuatan Tuhan. Jadi kalau kita lihat, oh ternyata orang itu bisa semeleh karena mereka melibatkan kekuatan Tuhan dalam diri kita, dalam proses hidup. Tapi ketika mereka masih ego, ingin begini, ingin begitu, maka perjalanan kehidupannya pun akan dia jalani dengan rasa yang tidak nyaman, masih mendem jeruk. Ya, tentu Bapak Ibu kesini ada yang bawaannya masih tidak nyaman, ya, ada yang masih marah mendem jeruk marahnya, atau sedih, atau cemas, atau takut, itulah yang tadi terradiasi dari diri Bapak Ibu dan itulah yang tadi terukur dengan soul meter, measurement technique of radiation. Jadi mengukur radiasi-radiasi apa sih yang terpancar dari seseorang. Sebenarnya hal itu bukan sesuatu yang aneh ya. Karena setiap orang membawa energi, mempunyai energi. Sehingga itulah yang kita sebut aura. Ya, mungkin kalau aura lebih kebayang ya, energi yang terpancar dari diri kita dan energi ini yang ditangkap oleh energi-energi manusia lainnya. Jadi kenapa Bapak Ibu bisa merasakan, aku kok gak seneng ya sama orang itu. Pernah ketemu orang pertama kali aja udah gak seneng?
Sama kalau aku kok seneng banget lihat dia. Jadi bukan cinta pada pandangan pertama, malah benci pada pandangan pertama. Iya, bisa aja. Ternyata yang kita rasa tidak nyaman adalah energi yang terpancar dari orang tersebut. Nah, kita semua sebenarnya terlahir adalah untuk membuat energi yang secitra dengan Tuhan. Ya, yang penuh cinta kasih, yang penuh toleransi, mewujudkan jiwa-jiwa yang tenang. Tapi ternyata jiwa kita tidak tenang karena banyak gejolak batin. Nah, proses inilah yang harus kita bersihkan, kita tenangkan, kita damaikan dengan mengetahui sumber daripada permasalahan diri kita. Kalau Dokter Astu bilang nggak ada asap. Iya. Ya. Seperti nih beberapa analogi bisa dipakai, salah satunya ya asap dan api, kan nggak mungkin bisa ada asap kalau nggak ada api. Selama ini kita nerima asapnya aja, sesak nafas tapi nggak tahu apinya di mana. Sibuk ngurusin asapnya, apinya masih ada, ya tinggal nunggu waktu asapnya kebentuk lagi. Kalau tadi yang saya pakai analogi gulma atau tanaman liar gitu, kita sibuk motong-motongin tapi akarnya masih ada, ya nggak akan selesai. Cuman ngurusin dia tumbuh lagi. Tapi begitu ketemu titik apinya di mana, begitu ketemu akarnya di mana, kita bisa selesaikan proses itu akan bisa jauh membantu karena biasanya setelah ketemu titik apinya selesai dan akarnya mati misalnya gitu, dia enggak tumbuh-tumbuh lagi, kecuali kalau misalnya titik apinya ada banyak. Ya, betul. Jadi kita mencari sumber dari permasalahan diri kita. Dan ternyata sumbernya itu bukan dari orang lain. Sumber permasalahan adalah diri kita sendiri. Dari apa yang kita pikir, apa yang kita rasa. Kenapa begitu Bunda? Kenapa kok dari kita? Saya rasanya baik-baik saja. Iya, Bapak Ibu baik-baik saja merasa. Tapi radiasi energi Bapak Ibu tidak baik-baik saja. Apa maksudnya? Ya, maksudnya kita mikirnya apa, rasanya beda. Ya, banyak orang pingin sehat, ya pikirannya pingin sehat, tapi pas ngelamun rasanya aku kok sakit terus ya. Ya, pikirannya pingin sehat, tapi batinnya bilang saya kok sakit terus. Saya nggak bisa apa-apa, ya. Saya cemas terus. Jadi tidak ada keselarasan antara pikiran dan rasa. Nah, disinilah kita paham bahwa yang menciptakan hidup kita adalah diri kita sendiri. Dari apa yang kita rasakan. Karena rasa ini yang meradiasi sebagai energi. Inilah proses daya batin. Ya, rasanya kalau ngomong di Jawa, Bapak Ibu pasti paham dong dengan proses batiniah. Batiniah kita itu tidak nampak, tidak kelihatan. Nah, disinilah energi ini terradiasi dan bisa terukur. Bagi yang peka, dengan metode soul meter kita bisa tahu kedalaman batin kita. Kata orang, dalam lautan bisa diukur, dalam hati siapa tahu. Tapi dengan metode soul meter kita tahu apa isi hatimu gitu ya. Jadi radiasi inilah yang ketangkap dan tentunya kalau kita paham dengan proses energi, hukum alam ini yang menjadi ciptaan Tuhan, hukumnya adalah tabur tuai. Sejenis menarik sejenis atau law attraction. Jadi ini pun sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu berada pada lingkungan yang berkesejenisan. Contoh aja yang suka, di sini ada yang suka goes, ya naik sepeda. Pasti mereka akan ngumpul dengan kesejenisannya, suka naik sepeda. Yang suka nari, gamelan, dia akan kumpul di sana. Ya, jadi
itulah hukum yang menata yang diciptakan Tuhan. Dan kita ini bekerja sesuai dengan hukum yang diciptakan Tuhan. Nah kalau kita paham bahwa hukumnya itu tabur tuai, sejenis menarik jenis, apa yang ditanam itu yang dituai, maka kita akan menata proses pikiran kita tetap baik. Toh di semua agama diajarkan ya, berpikir yang baik, ya berkata, berbuat, itu semua harus baik. Untuk apa sih susah-susah berbuat baik? Untuk orang lain? Tidak. Semua adalah kembali untuk diri kita. Jadi proses kita berbagi kebaikan pada orang lain bukan untuk orang lain. Wah biar dia senang, aku nulungin dia, tidak. Kita berbuat baik pada orang lain sejatinya itu adalah untuk diri kita. Nah untuk itulah kita harus ikhlas menolong orang lain. Kalau kita tidak ikhlas, ada udang di balik rempeyek, berarti ada pamrih. Aku mau nolongin dia kalau dia ngasih sesuatu ke aku. Nah itu tidak baik. Berarti itu pun tidak tercatat di alam sebagai perbuatan baik. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, nanti dalam meditasi soul reflection, kita akan menelisik hati kita, melihat sisi-sisi apa sih yang masih kita rasakan tidak nyaman. Dan itu yang akan kita selesaikan secara energi dengan melibatkan kekuatan Tuhan. Nah meditasinya nanti belakangan kita akan bahas dulu permasalahan yang ada pada kehidupan ini yang kita sebut dengan bedah karma. Iya, apalagi seperti tadi Bunda sebutkan, yang kita alamin sekarang sumbernya dari diri sendiri. Soalnya karena satu hal yang terjadi di masa lalu. Dan beberapa akan berpikir bahwa saya nggak pernah kok ngelakuin seperti itu, saya nggak pernah kok bikin dia sakit, saya nggak pernah kok nyusahin orang. Kenapa kok orang itu nyusahin saya? Ya wajar, itu bukan kita nggak pernah, tapi kita nggak ingat. Jangankan ngomongin yang beberapa tahun lalu, jangankan ngomongin mungkin beberapa teman ada yang yakin dengan suatu proses reinkarnasi bisa melihat itu dari kehidupan lalu. Jangankan ngomong yang seperti itu, kita 18 hari yang lalu kita sarapan pakai apa aja kita nggak ingat. Iya kan? Gimana kita ngomongin bahwa saya nggak pernah kok. Bukan nggak pernah, tapi nggak ingat. Dan ini terbantu dengan proses soul meter yang Bunda sebutkan tadi, karena yang terukur adalah energinya. Dan energi itu bersifat kekal. Yang artinya kalau kita pernah lakukan, even kita nggak ingat, walaupun kita nggak ingat, walaupun kita ingatan kita bilang enggak, tapi kalau itu pernah dilakuin, energinya ada. Jadi kita bisa mengidentifikasi. Kita bisa mengenali dengan lebih baik. Kan kalau kita nggak kenali, kita nggak bisa benahi. Kalau kita mau mengubah sesuatu, kita harus tahu apa yang diubah. Kenapa? Kalau kita cuma fokus sama berubah aja, jangan kita mengelangkah ke arah yang lebih buruk. Ya kan? Dibilang nih, misalnya ngomongin gula, ini gulanya kurang atau lebih, kita harus tahu dulu rasanya sekarang kayak apa. Kalau rasanya udah kemanisan, ya jangan ditambah. Ini kan seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu, kita kenalin dulu, kita harus baru bisa kita mulai masuk benahi. Ngenalin dengan proses bedah karmanya, di akhir kita akan meditasi untuk secara energi membenahinya. Walaupun tadi ada pertanyaan nih Bunda ya waktu press conference tadi, bisa gak sih sekali meditasi langsung kelar semua, gak ada masalah dalam hidup? Gak bisa. Karena pikiran-pikiran kita sudah terus diproduksi, dan kita juga beberapa teman mungkin dalam keyakinannya sudah paham bahwa dari niat saja sudah terukur, dengan berpikir saja sudah terukur. Makanya di mana-mana diajarin ayo kita harus berpikir yang benar. Cuman kadang-kadang ya yang benar seperti apa juga masih tanda tanya.
Dan karena itu, karena proses dibentuknya terus-menerus, kita akan membenahinya juga secara berkelanjutan. Tapi kalau kita tidak tahu, kita nggak bisa mengusahakan itu dalam kondisi yang baik terus seperti itu. Nah, ada mau tambahin lagi? Dan karena ya saya paham apa yang disampaikan kadang-kadang masih agak gimana maksudnya. Karena itulah kita membuka bedah karma ini. Jadi bukan cuman teori, kita akan ngeliatin bagaimana prosesnya. Dan karena proses bedah kita juga perlu satu atau beberapa orang yang akan dibedah. Saya pastiin dulu, ada yang daftar proses pembedahannya? Ada? Ada, banyak banget dong. Banyak Tunjuk tangan dong Bapak Ibu yang udah daftar. Kenapa seperti itu? Walaupun ya kami mohon maaf dulu, tidak akan semua bisa dilakukan proses pembedahan. Karena kalau misalnya semua dilakuin, kita nyampe besok baru selesai. Jadi kita akan melakukan beberapa yang terpilih dan sesuai waktu juga seberapa banyak yang bisa dilakukan. Dipilihnya pun nanti akan dilakukan secara random. Dan yang secara pasti acak. Secara acak akan ada Kita pakai fishbowl. Ya, fishbowl. Walaupun nggak ada fishnya ya, itu cuma jadi bubble bowl di situ dengan nama-nama dari yang sudah mendaftar. Tapi kami juga menjunjung tinggi satu proses kemandirian, kita concern seperti suatu pembedahan. Seorang dokter kan kecuali dalam kondisi emergency, dia tidak akan melakukan satu proses pembedahan tanpa ada inform concern. Inform adalah diinformasikan apa yang akan dilakukan. Concern adalah persetujuan. Makanya kami juga percaya bahwa proses ini untuk melakukan satu proses pembedahan harus melalui 3 tahap, yang itu adalah bisa, boleh, aman. 1, bisa, memastikan bahwa metodenya ada dan proses dari kami dari Soulmatter ini sudah dipelajarin, dan nanti teman-teman juga akan bisa membedah diri. Yang sudah belajar Soulmatter dan sudah berlatih akan bisa melakukan proses pembedahan ke diri sendiri. Boleh, nah karena boleh ini adalah concern dari pihak yang akan dibedah, apakah boleh mau apa enggak. Yang berikutnya adalah aman. Karena itu, ini apalagi zaman sekarang ya, zaman sosial media gitu, kadang-kadang sesuatu yang sudah jadi agreement bisa berubah pikiran segala macam. Karena itu kita juga mengamankan diri dengan satu proses, yaitu ada surat pernyataan bahwa memang bersedia untuk melakukan proses pembedahan. Dan tetap nanti di sini kita akan selalu tanya apakah yakin atau tidak. Cuman kalau sudah tanda tangan, setidaknya sudah aman dan sudah akan dilakukan proses pembedahan. Oke, silakan. Baik, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita akan undi siapa kira-kira yang nanti akan menduduki kursi yang belum panas. Karena belum ada yang dudukin orangnya ya. Oke, langsung aja kita undi yuk. Kira-kira yang pertama siapa ya? Biasanya deg-degan nih. Oke, kira-kira siapa nih ya? Oke, sebentar. Agak sulit yang deg-degan ya yang di depan ini. Oke ya. Siapa ya? Grace Condron Impunyo. Susah sekali namanya ya. Boleh berdiri dan naik ke atas panggung. Grace Condron Impunyo. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk ibunya. Baik ibu. Bu, mimpi apa bu? Tiba-tiba menjadi peserta pertama ya. Luar biasa. Silahkan menduduki kursi yang segera akan panas. Kayak setelah namanya dipanggil deg-degannya sudah pindah, jadi kita agak tenang sedikit. Oke, ini dengan ibu, panggilannya apa enaknya? Grace. Grace. Ya. Oke. Sebelum mulai Bu, Ibu Grace dari mana Bu? Dari Magelang. Dari Magelang. Oh iya, nggak terlalu jauh ya kalau dari Jogja ya. Sebelum mulai saya cuma memastikan ini demi keamanan kami juga. Yakin. Saya iseng. Yakin nggak? Kalau nggak yakin nggak apa-apa loh.
saya iseng cuman tadi batin, semoga dapat. Loh. Iya. Berarti daya batinnya kuat. Semoga dapat beneran. Bu. Tapi yakin, Bu? Kaget, Bu. Kaget. Oh ya udah perlu atur nafas dulu. Ibu, kalau memang yakin di sini ada satu formulir, udah dijelasin ya tadi di depannya. Ya, kurang lebih. Kurang lebih. Untuk nama segala macam nanti akan dibantu pada saat selesai acara. Cuman kita minta setidaknya untuk memastikan tanda tangan dulu. Bapak Ibu menjadi saksi ya. Monggo silakan. Ini tadi proses penjelasannya sudah di balik layar. Nanti dibilang, wah disuruh tanda tangan langsung. Enggak, tadi udah sempat di bootnya dijelasin prosesnya seperti apa. Ya, saya taruh di sini dulu. Jadi kita ngomong apa ini sekarang Bunda? Ya, mungkin lebih baik kalau Bu Kris yang jadi prosesnya ya gini. ada sesuatu yang mungkin menjadi karena di masalah. satu orang itu proses energinya itu kan banyak banget, ada pikiran, ada banyak banget informasi yang ada. Cuman kita kan nggak mungkin asal jawab atau gimana. Mungkin bisa diceritain dulu masalahnya atau kondisi apa yang perlu dibedah, nanti baru akan dibedah lebih lanjut oleh saya dan Bunda Arsaningsih. Saya anak ketujuh dari 9 bersaudara. Nah, dari perjalanan hidup sampai usia sekarang ini ada banyak pertanyaan karena kan sudah panjang perjalanannya. Jadi sekarang kondisi 9 bersaudara itu tinggal 2 bersaudara. Jadi banyak pertanyaan tentang misteri kehidupan dan kematian gitu. Nah, itu yang mungkin saya sering nonton podcastnya Bu. Aduh, terima Saya kasih. kenal pertama dari Gung Tuni. Oh, dari saya Gung temannya Tuni. Gung Tuni. Oh, iya. Ya, Terima terus kasih. saya sering nonton, jadi saya putar-putar cari-cari tentang karma, reinkarnasi. Saya mencari jawaban terus. Sampai sekarang kan masih kayak misteri tentang kehidupan dan kematian. Kenapa? Maaf, Bu. Bisa, nah, Kenapa dari 9 bersaudara itu tinggal 2 orang dan tinggal saya nomor 7 dan nomor 8. Semua meninggal muda gitu. Jadi kayak misteri, saya penasaran mengenai itu. Mengenai kematian. Ya. Dari 9 bersaudara, kemudian masih sisa Tinggal 2 2 orang, saya nomor 7 sama adik saya nomor 8. Kalau masalah kematian kan wajar ya Bu, orang itu akhirnya meninggal. Ya. Kalau enggak, yang enggak wajar tuh orangnya enggak mati-mati. Iya. Yang sudah pasti kan kalau Kematian itu pasti. kalau lahir pasti mati kan, pasti meninggal kan gitu kan. Ya, Ya. yang menjadi pertanyaan Ibu yang mana? Jadi sejak orang tua meninggal, papa meninggal tahun 95, terus 16 tahun kemudian meninggal mama di tanggal dan bulan yang sama. Terus setelah itu kakak di tahun 2017, 2019 2 orang, 2020, 2021, 2022 beruntun dan di bulan yang sama. Ya. Itu kan. Iya. Kayaknya Ibu susah menerima Iya. kenyataan seperti itu ya. Merasa ada sesuatu. Sebentar, berarti dari papa, mama, dan semua saudara dan Iya, saudari. Yang 3 tahun terakhir ini 2021, 2020, 2021, 2022 tuh di bulan yang sama semua. Bulan yang sama. Iya. Jadi setiap tahun di bulan yang sama itu meninggal. Iya. Oke, kalau papa mama di tanggal dan bulan yang tanggal sama. dan bulan yang sama. Iya. Wow. Dan Berarti- semua saudara yang meninggal itu dari 9 kan 7 orang meninggal itu semua di bawah bulan Mei. Mama, papa meninggal Maret. Terus kakak ada yang Mei, yang lain sisanya Maret sama Februari. Ya, oh jadi itu yang membuat Aneh gitu. aneh, ya membuat Ibu bertanya ada apa ini. Ya. Padahal kalau sejatinya orang meninggal kan, ya itu tadi saya bilang, Iya.
wajar lah orang Iya. itu hidup, kita itu kan semua ngantri meninggal ya. Iya ya Iya. Bapak Ibu. Tapi kok pada takut ya? Padahal meninggal itu pasti, tapi kenapa pada takut meninggal? Ini menarik sih Bun. Tadi pagi saya sempat nulis karena saya cukup aktif di Twitter, mungkin yang mau follow di @rastomahutama. Itu saya sempat nulis, banyak orang yang ingin damai tapi tidak berani untuk beristirahat dengan damai. Nah, kan beristirahat dengan damai kan rest in peace ya. Nah cuman sekarang pertanyaan ternyata masalah itu juga. Menarik juga ini. Iya, kan tidak ada yang kebetulan di alam ini. Jadi sebenarnya clue dari apa yang akan kita hadapi itu sudah ada jawabannya. Soalnya belakangan. Jadi kalau orang itu niteni urip, dia itu akan weruh sadurunge winarah. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita mampu niteni urip kita akan tahu sebelum kejadian itu terjadi. Inilah yang di Sul kita ajarkan. Mengetahui sesuatu yang belum terjadi dengan mengamati diri kita sendiri. Disinilah yang dasar dari proses nerimo tadi, eling kemudian waspodo. Konsep itu yang menjadi dasar hidup kita. Sehingga ketika akan ada kejadian kita sudah mendapat intuisinya, dan setelah itu kita bisa lebih ikhlas menerima proses apapun yang akan terjadi karena kita sudah mendapatkan intuisi itu sebelum hal itu terjadi. Jadi soul matter pun berlaku demikian sehingga kita bisa menyikapi dengan bijaksana sebelum kejadian itu terjadi dengan suatu tindakan untuk merubah ke arah yang lebih baik. Apabila itu sesuatu yang bisa dirubah, maka Tuhan akan memberikan jalan untuk merubahnya. Tapi suatu takdir itu tidak bisa dirubah, ya kita akan diajarkan menerima tulus ikhlas dengan apa yang menjadi takdir kita. Nah, nasib baik masih bisa diupayakan. Dengan apa? Yaitu tadi intuisi yang kita dapatkan. Selama ini kita itu sering mengabaikan kepekaan intuisi kita. Padahal itu adalah jalan Tuhan mencintai kita supaya kita tidak terjerumus lebih buruk. Tapi orang sekarang lebih sering mengabaikan karena dia tidak mau niteni dirinya, tidak mau mengenal dirinya. Mereka tubruk sana, tubruk sini, coba ini, coba itu dengan ambisinya. Tapi mereka tidak berhitung bahwa di alam ini semua terukur dengan energi, semua ada waktunya. Jadi kalau saya mengamati proses leluhur kita, orang Jawa itu luar biasa sebenarnya, sakti mandraguna. Ya, mereka bisa mengerti bagaimana ramalan itu kok bisa ya. Perhitungan ini itu weton dan semuanya itu sudah luar biasa. Tapi kita sering mengabaikan. Nah, proses ini pun kematian ini menjadi sesuatu juga yang menjadi misteri ya Bu ya. Ibu kan bertanya, jadi karena kejadian kematian dari keluarga kan jadi mikir, apa sih ini, kenapa kok begitu? Jadi menarik ini untuk dibahas ya. Ibu boleh mengizinkan kita untuk bahas ya, paling enggak ini ngulik-ngulik masalah keluarga. Tapi mudah-mudahan ini pun bisa menjadi jawaban bagi banyak orang mengenai kehidupan. Ya, kita belajar menjalani hidup itu kayak apa? Teorinya sudah banyak, ya, semua sudah diajarkan untuk berbuat kebaikan. Tapi gimana ya mengaplikasikan menjalaninya itu gimana? Itu yang sering masih membingungkan. Dan sedikit lagi, mungkin sedikit ini lagi Bunda. Ini luar biasa banget karena proses yang ditanyakan ini sebenarnya bukan cuma pertanyaan Ibu aja pastinya. Di sini pun masih akan ada yang bertanya seperti itu. Dan dengan Ibu terpilih dan bersedia untuk itu dibahas, yang belajar nggak cuma Ibu, yang belajar di sini 700 lebih orang itu akan semua akan belajar untuk itu. Jadi teman-teman tepuk tangan buat Ibu yang sudah mau untuk membahas. Oke,
Saya mungkin kita mulai bahas keluarga Ibu ya. Kita akan bahas dari keluarga, kemudian proses kematian. Dari keluarga Ibu, kalau meninggal itu sudah pasti ya. Orang tidak bisa menghindar dari kematian. Semua yang hidup pasti akan meninggal. Cuma yang sering membuat orang itu bisa menerima atau tidak adalah, maksudnya keluarga, adalah proses kematiannya. Banyak orang tidak menerima ketika keluarganya itu meninggal mendadak. Benar nggak Bapak Ibu? Wah, dia akan sedih sekali, akan cemas, akan mikir terus kenapa kok ya Sebentar Bunda, meninggal mendadak. ada yang meninggal yang nggak mendadak? Hah? Ada meninggal yang nggak, maksudnya meninggal kan titik pastinya mendadak semua kan? Ya itu kalau dokter sih ya semua titik pastinya mendadak. Maksudnya mendadak tuh sekarang seger-oger, tiba-tiba sore udah jadi jenazah. Oke, gitu. maksudnya dengan proses yang sangat cepat Ya, proses yang sangat cepat. Kemudian seringkali kan kalau orang meninggal terus biarlah keluarga diberi ketabahan untuk menerima sebenarnya kondisi. Nah Ibu ini kan masih proses penerimaan atas kondisi meninggal keluarga ini kan belum ikhlas Bu ya. Ya, ikhlasnya cuma 2 poin saja. Kalau 10 orang ikhlas banget dengan meninggalnya keluarga. Ibu ini enggak ikhlas. Maksudnya masih terikat. Terikat itu masih mikirin terus. Kenapa ya? Karena itu tadi ada cerita di balik itu. Meninggalnya kok tanggalnya pas, tahun, terus tanggalnya pas, bulannya pas, habis itu setiap tahun ada yang meninggal, itu kan ngeri gitu ya. Orang meninggal cari teman gitu ya. Ada yang bilang jangan sampai keluarga meninggal hari Sabtu, nanti kalau meninggalnya dinone Setu ki biasanya goleki konco gitu. Bener ada begitu ya ada. Kalau supaya tidak meninggal hari Sabtu, biar enggak ngajak sedulure, ngajak orang meninggal. Lah kadang-kadang itu mitos atau fakta. Kita juga bingung di situ. Ini ya, jangan gimana caranya supaya meninggalnya tidak hari. Saya mencoba menerjemahkan karena seperti tidak semua juga bisa mengerti bahasa Jawa. Oh, maafkan saya. Walaupun tempat kita di Jogja seperti banyak juga yang dari luar Jawa gitu. Setidaknya tadi disebutkan adalah sebisa mungkin gimana caranya supaya meninggal itu tidak di hari Sabtu. Soalnya dipercaya di kepercayaan Jawa kalau misalnya meninggal itu di hari Sabtu itu nyari teman, ngajak seperti itu. Iya, jadi ini pun kan jadinya mikir dari sekian tahun runtut setiap tahun itu ada yang meninggal. Jangan-jangan keluarga saya ngajakin meninggal kan gitu. Habis ini giliran siapa? Habis sudah 9 tinggal 2. Lah giliran ibu apa adiknya? Enggak boleh. Ini nakut-nakutin aja. Enggak, jadi kan jadi kepikiran gitu loh ya. Wajar Bu bertanya seperti itu dan itu memang mengganjal dan teradiasi. Bahkan sedihnya ibu juga masih kebawa gitu. Ibu masih merasa sedih dengan keluarga yang meninggal dan masih mempertanyakan kenapa begitu. Ini yang maksud saya permasalahan hidup kita. Kelihatannya sepele, mungkin kalau orang lain enggak jadi masalah. Tapi dengan ibu ini menjadi suatu masalah. Karena tadi setahun ada. Nah, apa sih yang akan kita bahas ya? Bahwa sejatinya kalau saya amati dari luar ini kok enggak ada. Maksudnya dari luar kondisi yang dikatakan meninggal ada Bapak Ibu dengar, oh keluarga itu dikutuk sampai enggak punya anak keturunan. Pernah dengar seperti itu? Ya, karena itu ada yang seperti itu. Tapi kalau saya telusuri dari keluarga
keluarga dari papa, ya ini kan dari ibu dan bapak, itu tidak ada. Kalau ditelusuri dari keluarga mama itu ada. Ya. Tetapi ini kan baru dilihat dari keluarga, dari darah ya yang mengalir. Nah, terus kenapa itu bisa terjadi? Ya. Proses ada yang orang sangat kuat yang tidak suka terus nanti mengutuk, wah ini bermasalah semua gitu. Bisa itu terjadi karena itu ada bagian hutang karma yang harus memang dibayarkan. Dan tanpa disadari jiwa-jiwa yang berkesesuaian karma ini akan terlahir di garis ibu yang sama. Sehingga dia harus mendapat hal ya tabur tuainya dalam trah yang ini. Ya, jadi ketika di zaman dulu, oh itu ada yang kena kutuk 7 turunan. Banyak orang kalau di sekarang bilang, nggak mungkin itu ada. Tapi kalau kita telusuri secara energi, ada beberapa yang memang punya kasus seperti itu. Jadi itu bukan hanya cerita doang. Nah kebetulan yang saya lihat dari ibu, ini bukan dari orang tua, tetapi dari kakek, dari orang tua dari ibu kandung. Ya, jadi ini masalahnya dari sana. Mungkin kalau teman-teman yang sudah paham secara energi bisa terukur dari trah ibu, kemudian dari orang tua ibunya. Jadi kakek, nenek dari keluarga ibu. Tapi kakek saya itu meninggal waktu mama saya umur 8 tahun. Bukan maksudnya? Ya maksudnya saya kan tidak mengenal langsung kakek nenek. Saya cuma tahu mama tuh jadi nggak punya ayah Bapak. tuh usia 8 tahun. Terus mamanya meninggal dia pada saat usia 16 tahun. Iya. Nah riwayat soal ada sesuatu saya nggak itu bukan sesuatu yang dilakukan oleh kakek sama nenek. Tetapi ini sesuatu yang dilakukan orang lain kepada keluarga. Jadi itu. Nah itu bisa dirunut secara energi Bu. Tapi kan itu masa lalu sudah lewat. Nah kenapa prosesnya sekarang kan? Yang permasalahan yang di zamannya kakek ini kan terus beruntung. Ya jadi kenapa masih muda juga sudah meninggal. Itu kakek jadi dulu memang jadi dianggap pintar lah. Apa instalasi listrik zaman Belanda. Terus dia punya truk gitu ceritanya, karena hari itu hari libur, sopirnya diliburkan, terus dia menumpang di truk temennya. Nah kecelakaannya di situ dia tertidur, pintunya terbuka itu. Iya. Ceritanya. Jadi, nah ini kan akhirnya terkuak misterinya. Sebenarnya apa yang dialami sekarang itu dari proses itu. Dari proses itu kan sudah terbukti nih ada yang tidak suka dengan keluarga ini, dengan kejadian yang buruk. Cuma kan terus terjadi, terus lupa orang. Kalau energi itu masih diam pada anak keturunannya. Sehingga tanpa disadari itu pun membentuk pola energi yang sama gitu. Tapi tidak, menurut saya itu menjadi sesuatu yang wajar sih. Kan memang semua orang akan meninggal, cuma energi itu membentuk pola yang berkelanjutan. Sehingga tanpa disadari keluarga ini kehilangan terus gitu. Istilahnya proses kematiannya juga ada pengaruh dari energi itu. Walaupun kalau kita ukur tidak semua orang meninggal karena takdirnya Bu. Cuma dalam proses kelahiran, kenapa sih kita lahir dalam satu keluarga? Karena kita punya kesejenisan karma yang harus diterima dalam keluarga itu. Jiwa-jiwa yang lahir sebagai anak dari ibu kandung, kan ibu jadi anak dari
Ya. Bapak itu punya kesejenisan harus mendapatkan hal tersebut sehingga lahir semua ke sana. Nah, itulah yang menyebabkan proses, walaupun orang bilang itu biasa aja, orang lahir memang seperti itu nanti meninggal. Tapi kan menjadi suatu pertanyaan ketika beruntun dan terus ada saja yang meninggal, walaupun orang meninggal itu wajar. Ternyata pola energi itu yang membuat prosesnya seperti itu. Ada Paling lagi, tidak Bu. ada bayangan, Bu. Iya. Ini ada lagi yang jadi misteri. Jadi waktu itu saya masih tinggal di Bali kan. Kalau pulang ke Magelang saya ketemu mama terus ngobrol. Suatu saat tuh mama tuh cerita katanya dia dapat impen gitu. Kayak naik bukit terus naik tangga gitu. Terus mama noleh ke belakang katanya cucunya tuh sudah membaik hidupnya. Berarti kan ada sesuatu soal anak-anaknya. Itu waktu itu Dulu. yang masih utuh ya 8 bersaudara lah. Terus setelah itu mama bilang nanti yang menyelamatkan keluarga anak nomor 7. Itu Berarti kejadian Ibu udah kan? belasan tahun yang lalu loh. Saya kan nggak kepikiran. Terus waktu tahun 2020 itu adik saya yang paling kecil meninggal. Saya baru mulai tersadar. Terus saya cerita sama suami, dulu mama pernah ngomong kayak gini. Itu. Masih tinggal 4 orang waktu itu. Tahu-tahu 2021 meninggal lagi, 2022 lagi meninggal. Sekarang tinggal 2 orang. Terus Ya yang kan Ibu masa nomor sih 7 gitu? kan? Yang nomor Iya, 7 saya siapa, anak Bu? nomor 7. Ibu Ibu nomor ya? 7. Iya, anak nomor 7. Kemudian ibu kandung bilang anak Dapat nomor impen 7 ya, yang menyelamatkan keluarga anak nomor 7. yang akan menyelamatkan keluarga nomor 7 Iya, kan? bilang gitu. Kok saya yang merinding ya? Saya Iya, juga. Saya juga nggak ngerti kenapa. Ya, karena akhirnya kan ini tanpa disadari. Ya, maaf, mungkin ini pelajaran kita semua. Ya, ada urusan dengan kematian, ya. Sebenarnya ya itu tadi, ketika dilihat orang itu bisa tahu kejadiannya yang dialami oleh ibu. Oh, nanti akan ada begini, anak yang nomor 7 akan menyelamatkan. Menurut saya benar sih, ibu akan menyelamatkan. Menyelamatkan dalam arti apa? Membawa jiwa-jiwa daripada keluarga yang telah meninggal menuju cahaya. Jadi menyelamatkan tidak dalam kondisi mereka hidup, tapi membawa mereka menuju cahaya. Kenapa begitu? Karena ya kalau kita lihat karena energi yang membelenggu itu membuat mereka jadi belum sepenuhnya menyadari bahwa mereka itu sudah meninggal gitu. Jadi ibu nanti yang mendoakan jiwa-jiwa keluarga agar mereka menuju cahaya. Itu yang saya lihat. Ya, jadi cerita orang tua tidak benar itu. Dan akhirnya ibu mencari misteri. Misterinya ketemu kan sekarang ceritanya ini. Akhirnya terkuak misterinya. Ibu bisa menyadari bahwa proses kematiannya seperti ini. Dan ibu bisa mendoakan mereka supaya tenang ya dengan proses tersebut. Dan kalau misalnya ini mohon maaf motong, kan tadi Bunda bilang ibu bisa mendoakan mereka supaya tenang. Tapi kan kalau doain supaya tenang saya yakin sudah dilakukan kan, bahwa prosesnya seperti itu. Itu gimana Bun? Maksudnya apakah cukup dengan mendoakan? Ya kalau kita ngelihat orang meninggal atau gimana kan kita sering bilang ya biarlah biarlah menuju cahaya lah, atau kalau mungkin di Bali di Hinduisme banyak yang bilang amor ing asintia, semoga kembali ke Sang Pencipta. Dari atau Muslim ada innalillahi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ataupun doa apapun itu yang menyatakan bahwa oh ya baliklah gitu kan, kembalilah kepada Sang Pencipta. Itu saya bukan yakin ya, saya kira pasti sudah dilakukan, tidak mungkin sama sekali tidak dilakukan. Iya betul, tapi pada kesadaran manusia pada saat meninggal
tidak semua ikhlas untuk meninggal. Karena ada beberapa yang takut meninggal. Benar nggak? Ya, meninggal itu takut. Terus ketika dia terikat dengan sesuatu pada saat kehidupannya, maka sang jiwa ini tidak menuju cahaya. Jadi ada di satu kitab dikatakan, pada saat kamu menghadapi ajal, kemana pikiranmu menuju, kesanalah jiwamu akan menuju. Jadi kalau pada saat kita sekarat mau meninggal, terus kita kepikiran, wah saya punya rumah, saya nanti kalau meninggal kasihan rumah saya, terus gimana? Enggak taunya dia terikat dengan rumahnya. Begitu ajal menjemput, dia berada, jiwanya berada di rumah tersebut. Itu yang orang bilang sebagai hantu gentayangan. Jadi sebenarnya itu jiwa-jiwa manusia yang pada saat meninggal mereka bingung mau kemana, takut. Jadi mereka pun akan menuju ke sana. Apalagi ketika mereka tidak siap meninggal. Ya, tidak dengan kesadaran bahwa saya ini mau meninggal, saya harus menuju Tuhan. Oleh karena itu semua agama mengarahkan untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, untuk apa tujuannya? Pada saat meninggal kamu ingatlah kepada Tuhanmu, maka jiwamu akan menuju kepada Tuhan. Tapi kalau yang tidak, ya mereka masih muter-muter. Pada saat orang meninggal dilakukan upacara, ritual untuk menuntun jiwa dari semua agama. Sebenarnya itu proses penghormatan kita kepada jiwa. Kalau badannya dong sudah tinggal dimayamkan atau dikuburkan ya. Tapi jiwanya yang perlu kita tuntun. Nah, beberapa mereka bisa mencari jalan pulang karena mereka sudah bertumbuh, sudah tahu kalau saya mau meninggal saya harus sebut nama Tuhan dan saya menuju Tuhan. Tapi kalau mereka dalam saat sakratul maut menjemput itu pikirannya ruwet, stres, mikirin anaknya, kemana mereka menuju? Ke anaknya, ngintilin anaknya terus. Nanti dibilang dah, leluhurmu ada yang jagain kamu pergi kemana-mana. Padahal itu orang tuanya, jiwa orang tuanya yang meninggal yang terus ngikutin anaknya karena saking terikatnya kepada anak. Jadi disinilah kita belajar bahwa dalam hidup kita masih hidup kalau bisa jangan terikat. Entah itu kepada harta benda, kemudian kepada keluarga orang yang dicintai, atau orang yang sangat dibenci. Ya, benci dan rindu, benci dan cinta itu kalau masalah keterikatan itu sama saja. Terlalu cinta mengikat, terlalu benci juga mengikat. Disinilah PR kita untuk menyelesaikan. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu meninggal langsung menuju Tuhan. Tidak lagi tersesat kemana-mana. Masuk akal sih Bun, maksudnya kalau misalnya kita benci sama seseorang, benci sama sesuatu, pasti sering kita pikirin. Ya, semakin kita pikirin, semakin terikat kita. Ada yang cinta banget misalnya anggaplah sama piaraan gitu, cinta banget sama kucing, dia sering mikirin kucing, atau bahkan ada orang yang takut sama kucing juga kepikirannya kucing gitu ya, contohnya seperti itu ya. Iya, oleh karena itu kita disuruh berlatih untuk tidak terikat. Ya, ini pelajaran buat yang hidup. Ya, untuk kita masih hidup ya Bapak Ibu ya, belum meninggal. Paling enggak kita tahu kenapa sih di agama itu diajarkan supaya pada saat kita meninggal, mau meninggal itu pikiran kita udah menuju Tuhan. Karena kemana pikiranmu menuju, kesanalah jiwamu akan menuju pada saat terakhir. Ada yang menyebut nama Tuhan, ada yang berdoa, dan disiplin itulah yang membuat kita kembali. Tapi ada satu lagi yang lebih dalam, kembali dengan tenang, menyatu dengan kekuatan Tuhan.
Ya. Bagaimana kita menjadi jiwa-jiwa yang tenang, yang ikhlas dan berserah pada saat ajal menjemput kita, itu yang terpenting. Jadi mumpung kita masih hidup, carilah jalan pulang. Berikan kesempatan pada diri kita untuk membuat jalan untuk pulang. Dengan apa? Bersih-bersih batin. Ya, tidak boleh membawa kemarahan, tidak boleh membawa kecemasan pada waktu meninggal, tidak boleh bawa sedih, tidak boleh bawa hutang. Ya, jadi kenapa kalau pada saat meninggal kita dikasih tahu kalau ada yang berhutang, tolong beritahu keluarga supaya diselesaikan. Karena hutang itu akan dibawa pada kelahiran yang akan datang. Nah, hutang kita tidak hanya hutang duit. Hutang ketika kita masih marah-marah, kita masih iri dengan orang lain, itu hutang kita sama orang yang kita benci. Besok lahir lagi, ketemu lagi, lu lagi nagih hutang. Ya. Jadi ketika kita paham, maka sebelum proses meninggal, kita berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Dengan membersihkan batin kita, akhirnya kita tahu, oh ini jalan saya. Nah seperti ibu, balik bu nih. Kenapa dikatakan nanti anak yang nomor 7 yang akan membantu? Karena energi yang dari kakek itu masih membelenggu yang 7 orang itu bu. Termasuk bapak dan ibu. Ya. Nah, karena kasus ini baru terkuak pada anak yang nomor 7, jelaslah ibu yang akan mendapat solusi untuk kasus orang tua dan keluarga. Sekali lagi, karena sudah dikenali, jadi ada harapan untuk bisa dibenahi. Betul. Awalnya ya itu menjadi misteri, nggak gimana mau benahin orang kita nggak tahu salahnya di mana kan gitu kan? Ya, dan menurut saya bagus ya. Jadi pada waktu tadi merinding Bombay kita bersama-sama, sebenarnya jiwa-jiwa itu datang untuk mengucapkan terima kasih, karena berarti waktunya kita bisa menuju cahaya. Karena energi yang tadi yang zaman kakek itu, kan energi itu kekal, ya. Energi itu kekal pada keturunan ini. Kalau ini tidak dibersihkan, maka akan menyusul yang lain, akan berdampak. Jadi kalau ada kutukan 7 turunan, belum sampai 7 turunan, kemudian ada orang yang kuat untuk membersihkan kutukan itu, maka yang di bawahnya tidak akan berdampak dengan apa yang di energi yang dibentuk pada waktu itu. Jadi disinilah peran ibu memutus karma keluarga ini untuk energi yang buruk ini tidak terus berkelanjutan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Saya. Jadi ya mungkin saya juga bersyukur Ibu menanyakan hal ini. Ini jadi pelajaran kita semua bahwa ini ada loh. Selama ini kita pikir itu cuma cerita dulu saja, ada orang untuk 7 turunan. Tapi ternyata ini ada gitu. Dan apa yang bisa untuk memutus karma itu? Saya bilang kita juga tidak bisa. Tapi ketika ada kekuatan besar yang terhubung dengan kita, maka kita akan mampu melakukan, yaitu kekuatan Tuhan. Ya, jadi ketika kutukan itu dibersihkan oleh kekuatan Tuhan, maka terselamatkanlah jiwa-jiwa yang nanti yang harusnya berdampak dengan proses itu. Nah itu baru dalam keluarga. Saya menangkap satu informasi, ada tidak
kutukan itu tidak hanya terjadi pada keluarga atau manusia. Kutukan yang besar bisa terjadi pada daerah. Ya, ada satu daerah, saya jadi ingat satu daerah, dan daerah itu sangat kering sekali. Ternyata cerita di daerah tersebut ada proses tidak menghargai atau kesalahan pada seorang guru. Sehingga guru itu marah dan mengutuk tempat tersebut. Dan tempat itu menjadi tempat yang kering, ya, karena kutukannya berhubungan dengan spiritual. Begitu ada kesadaran masyarakat bertumbuh dan mereka menghadirkan kekuatan Tuhan yang besar di tempat itu, ternyata kutukan itu terbersihkan oleh kekuatan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tempat itu sekarang bertumbuh dengan baik. Ya, kemakmuran terjadi dan pertumbuhan spiritual di tempat itu pun menjadi baik. Ya, itu pun terjadi pada tempat. Ya, mungkin rasanya kalau cerita masalah kutuk mengutuk, ada juga cerita Sabdok Palon. 500 tahun lagi nanti ajaran budi akan diajarkan atau apa, itu pun ternyata nyata gitu. Kalau secara energi kita bisa tahu, oh ternyata ada yang begitu. Ya, saya hanya mengungkapkan dari proses realita, kenyataannya itu memang ada, dan ya kita hari ini dapat kelayakan yang luar biasa Bapak Ibu. Ternyata nanti kita meditasi membebaskan diri kita dari kutukan-kutukan yang mungkin kita bawa dalam hidup. Aduh, saya sudah merinding duluan. Wah, gak bisa ngomong. Ya, mungkin memang sudah kelayakannya nanti. Tolong Bapak Ibu nanti yang berada di sini bersyukur, karena tentu tidak ada yang kebetulan di alam ini. Dan apa yang akan kita lakukan nanti untuk pelayanan untuk Nusantara, wah luar biasa. Tidak hanya untuk ya, mudah-mudahan Nusantara nanti menjadi lebih baik. Dan kita jiwa-jiwa yang berada di dalam Nusantara ini juga bertumbuh spiritualnya menjadi lebih baik. Ya, itu Bu kupasannya, dan hari ini juga Ibu nanti bersyukur sekalian ya, karena kita juga berada di sini bersama-sama. Nanti Ibu kita semua juga akan mendoakan proses jiwa-jiwa. Paling tidak dengan memahami ini, putuslah bagian dari kutukan itu, sehingga nanti anak keturunan yang lain bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Terima kasih banyak Bu. Ya. Oke, tapi nih tadi berarti udah kejawab ya pertanyaan Ibu tentang kenapa. Ya, takutnya nanti kita udah, ini sepertinya sudah, ibunya bilang belum atau gimana. Udah ya Bu ya? Udah lumayan lah. Sudah lumayan, cuman ya itu tadi proses pembedahannya dapat, solusinya nanti kita akan lakukan bersama pada saat meditasi di akhir. Nanti kita lakukan bersama Bu pada saat meditasi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan lebih baik untuk keluarga Ibu beserta anak keturunan, karena terbebaskan dari hal buruk. Tentu karma baik Ibu juga yang menuntun kita mendapatkan kebaikan. Ya. Selama ini Bu, saya selama kejadian beruntun ini, saya jadi sering buka YouTube kan, cari banyak sumber lah, termasuk dari Bunda itu. Ya, terima kasih Bu. Nanti mudah-mudahan terus bertumbuh di Seoul. Makasih banyak. Terima kasih. Ya, oke. Iya.
Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Grace. Ya, sebelum Bu Grace nanti turun dari panggung, kita ada sesuatu hal istimewa yang akan kita berikan kepada Ibu Grace. Ya, boleh diserahkan ya. Ada merchandise dari Soul, ada sebuah buku, ada beberapa buku lebih tepatnya. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Foto dulu ya. Foto 1, 2, 3, cinta. Oke, selfie. Selfie juga. 1, 2, 3, cinta. Oke, baik. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Grace karena sudah bersedia untuk berbagi kepada kita semua.